Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rifal, NIM 25272, kelas PTK 3B. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya tentang konsep-konsep firewall. Konsep dasar keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah atau mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Tujuan dari keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer dalam bentuk ancaman fisik maupun logik, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Selanjutnya, elemen utama pembentuk keamanan jaringan komputer. Yang pertama, tembok pengamanan, baik secara fisik maupun maya, yang ditaruh di atas piranti dan layanan jaringan serta orang yang akan berbuat jahat. Yang kedua, rencana pengamanan, yang akan diimplementasikan dengan unsur lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Kemudian, bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Bentuk ancaman keamanan jaringan komputer terbagi atas dua. Yang pertama fisik dan yang kedua logik. Fisik yaitu 1. Pencurian hardware komputer. Yang kedua, kerusakan pada komputer dan kerusakan pada komunikasi komputer. Yang ketiga, terjadinya wiretapping. Yang keempat, terjadinya bencana alam. Yang kedua adalah logik. Logik yaitu yang pertama, kerusakan pada operasi atau aplikasi. Yang kedua, virus. Yang ketiga, terjadinya sniffing. Sniffing bisa diartikan juga sebagai tidak kejahatan, penyadapan, atau monitoring, atau capturing semua paket yang melewati jaringan. Bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Beberapa bentuk ancaman keamanan jaringan komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, sniffer. Sniffer adalah peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah spoofing. Spoofing adalah penggunaan komputer untuk meniru dengan cara menimpa identitas atau alamat IP orang lain. Selanjutnya, remote attack. Remote attack adalah segala bentuk penyerangan yang dilakukan terhadap suatu mesin di mana penyerangnya tidak memiliki kendali atas mesin tersebut dan dilakukan dari jarak jauh di luar sistem jaringan atau media transmisi. Selanjutnya, hold. Hold adalah kondisi software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas atau meningkatnya tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otorisasi. Phreaking. Phreaking adalah perilaku menjadikan suatu sistem pengamanan telepon melemah. Contohnya pembobolan server pulsa elektrik atau mencuri pulsa telepon. Kemudian hacker. Hacker adalah orang yang secara diam-diam mempelajari suatu sistem yang biasanya sukar dimengerti dan dikelola. Selanjutnya dibagikan uji coba yang dilakukannya. Yang kedua, hacker tidak merusak sistem. Kemudian cracker. Cracker adalah orang yang secara diam-diam mempelajari suatu sistem dengan maksud jahat. Yang kedua, munculnya dengan sifat dasar manusia yang selalu ingin membangun, salah satunya merusak. Kemudian ciri-ciri cracker. Ciri-ciri cracker adalah sebagai berikut. Yang pertama,
dapat membuat program C, C++, atau PIR dan memiliki pengetahuan tentang TCP atau IP. Yang kedua, memiliki akses internet lebih dari 50 jam per bulan. Yang ketiga, menguasai sistem operasi Unix atau VMS. Yang keempat, suka mengoleksi software atau hardware yang lama. Yang kelima, terhubung ke internet untuk melakukan aksinya. Yang pertama adalah konsep firewall. Konsep firewall atau disebut juga dengan keamanan jaringan komputer. Firewall adalah sistem atau sekelompok sistem yang menetapkan kebijakan kendali akses antara dua jaringan. Selanjutnya, konsep firewall. Firewall dapat dianggap sebagai sepasang mekanisme. Yang pertama dapat memblok lalu lintas. Yang kedua dapat mengizinkan lalu lintas jaringan. Firewall digunakan untuk melindungi jaringan dari serangan jaringan pihak luar. Firewall tidak dapat melindungi dari serangan jaringan yang tidak memiliki akses firewall. Selanjutnya, secara konseptual, macam-macam firewall terbagi atas dua. Yang pertama, network level. Yang kedua, application level. Network level didasarkan pada keputusan mereka pada alamat sumber, alamat tujuan, serta port yang ada pada setiap paket IP. Selanjutnya, application level. Application level adalah host yang berjalan sebagai proxy server yang tidak mengizinkan lalu lintas antar jaringan dan melakukan logging atau editing terhadap lalu lintas yang melaluinya. Kemudian istilah firewall. Istilah firewall keamanan jaringan komputer. Yang pertama, host. Host adalah suatu sistem komputer yang terhubung pada suatu network. Yang kedua, bastion host. Bastion host adalah sistem komputer yang harus memiliki tingkat sekurasi yang tinggi. Ya, mengapa? Karena sistem ini sangat rawan terhadap serangan dari hacker dan cracker. Selanjutnya, packet filtering. Packet filtering adalah sebagai berikut. Yang pertama, aksi dari suatu alat atau device yang digunakan secara selektif untuk melintasi suatu network. Yang kedua, dapat diblok atau diperbolehkan suatu paket data yang dijalankan untuk melintasi network menurut kebijaksanaan alur data yang digunakan. Perimeter network. Perimeter network adalah suatu network yang terdapat pada suatu network yang dilindungi dengan network eksternal untuk menjalankan layar tambahan dari suatu sistem keamanan. Kemudian klasifikasi desain firewall. Klasifikasi desain firewall adalah sebagai berikut. Yang pertama, packet filtering. Sistem packet filtering adalah router yang menggunakan routing paket internal dan eksternal yang digunakan secara selektif dengan menggunakan security police network. Informasi yang digunakan untuk menyeleksi paket-paket tersebut. Yang pertama, IP address asal. Yang kedua, IP address tujuan. Yang ketiga, protokol TCP dan UDP. Keempat, port TCP dan UDP asal. Yang kelima, port TCP dan UDP tujuan. Selanjutnya, klasifikasi desain firewall keamanan jaringan komputer. Klasifikasi desain firewall keamanan jaringan komputer. Keuntungan dan kekurangan dari packet filtering adalah sebagai berikut.
Yang pertama, keuntungannya adalah bersifat transparan dan implementasinya justru lebih murah dibandingkan metode firewall lainnya. Selanjutnya, kekurangan dari paket filtering. Yang pertama, tingkat keamanannya masih rendah. Yang kedua, tidak memungkinkan adanya IP spoofing. Yang ketiga, tidak memiliki screening pada layer-layer di atas network layer. Selanjutnya, klasifikasi desain firewall keamanan jaringan komputer. Yang pertama, application level gateway atau disebut juga dengan proxy service. Yang pertama, proxy. Proxy adalah perantara antara internet network dengan external network. Yang kedua, proxy service merupakan aplikasi spesifik atau program server yang dijalankan dengan menggunakan mesin firewall. Selanjutnya, keuntungan dan kekurangan dari sistem proxy. Keuntungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat keamanannya lebih baik daripada screening router. Kekurangannya, tingkat performanya tidak lebih baik dari screening router. Aplikasi yang disupport oleh proxy ini terbatas. Aplikasi ini kurang transparan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.